BTTH Kaisar Api, episode 347. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah Phobos mendominasi, dan nama yang bagus? Sang Master Soul Eater tertawa mendengar kata-kata itu. Saya khawatir kekuatan tempur spesifik orang ini hanya bisa diketahui dalam pertarungan sungguhan. Sekarang, saya tidak terburu-buru untuk saat ini. Begitu suara itu jatuh, bayangan merah di belakang Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, dan kecepatan di belakangnya kembali normal, tetapi Xiao Yan jelas tidak bisa diremehkan. Lagi pula, itu juga merupakan perpaduan energi atribut apinya sendiri, dan energi atribut apinya sendiri jauh lebih unggul daripada pembangkit tenaga listrik di level yang sama, sehingga kekuatan Master Pobon juga merupakan peningkatan geometris. Meskipun Shadow Master telah bermutasi dan bertransformasi menjadi Phobos Master saat ini, aku ingat orang ini memiliki kekuatan untuk membuka gerbang dunia bawah, tetapi tak seorang pun mampu menjelajahinya sejak zaman kuno. Melihat gerakan Xiao Yan, Dao, Soul Eater Master, bergumam, suaranya dipenuhi keterkejutan. Jelas, apa yang disebut dunia bawah, meskipun sama tiraninya dengan penguasa wilayah pemakan jiwa ini, juga terasa berdebar-debar. Dunia bawah, Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini, dan sedikit keraguan muncul. Dunia bawah itu cukup aneh. Kau mungkin bisa pergi ke sana kalau ada waktu. Seharusnya ada banyak hal baik untukmu di sana. Sang penguasa Soul Eater menyeringai. Baiklah, aku sudah menuliskannya. Xiao Yan mengangguk perlahan. Jelas, wajar saja jika Soul Eater berkata seperti itu. Ayo pergi, tempat ini akan runtuh. Melihat Xiao Yan mengatur napasnya, kedua tubuh itu bergetar hebat, dan mereka langsung terhanyut ke dalam saluran ruang angkasa, menuju ke bagian terdalam, dan bagian terdalam itu tidak langsung diteleportasi, melainkan difiksasi. Lantai kelima pagoda roh bumi bersifat tetap, karena di sanalah harta karun Akademi Roh Bumi berada. Wong Bas, apakah itu ilusi? Mengapa napas para petarung abadi bintang 8 baru saja meresap ke dalam pagoda roh bumi? Tiba-tiba, di bagian terdalam pagoda roh bumi, sebuah suara kering perlahan muncul. Suara itu langsung hening, namun dipenuhi napas lapar. Ternyata mereka lebih kuat daripada murid-murid Dosian bintang 8 tahap awal dan dekan mereka. Dan inilah inti pagoda roh bumi, lantai kelima. Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan berjalan menuju lantai 5 pagoda roh bumi, banyak hal terjadi di luar. Di antara mereka, Xiao Sifan dan yang lainnya baru saja melarikan diri dari pagoda roh bumi ketika mereka dicegat oleh orang-orang kuat di halaman bawah tanah. Untungnya, keduanya kuat, sehingga mereka dapat menghindarinya dengan mudah. Mereka berputar-putar, lalu pergi ke lokasi Xiao Gui. Sementara itu, orang-orang di halaman bawah tanah panik, karena hal-hal aneh yang keluar dari pagoda roh bumi membuat mereka sedikit gelisah. Beberapa ahli di pagoda roh bumi telah pergi satu demi satu. Ini adalah bencana bagi Institut Roh Bumi. Lagi pula, keberadaan pagoda roh bumi bukan hanya untuk menyimpan harta karun Institut Roh Bumi, tetapi juga untuk menekan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa jiwa memiliki musuh yang mengancam. Terlebih lagi, lampu jiwa Kiduyin adalah harta karun seluruh Akademi Roh Bumi. Jika benda ini hilang, saya khawatir para tokoh penting Akademi Roh Bumi mereka juga akan terancam dimaksudkan oleh pihak lain. Lagi pula, benda ini secara pribadi disimpan di pagoda roh bumi oleh penguasa jiwa Li. Saya khawatir di lantai 5, selain penguasa jiwa Li, bahkan guru besar Akademi Roh Bumi pun tidak tahu seperti apa bentuknya. Mari kita bicarakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Di aula yang agak megah di halaman bawah tanah, saat ini, 5 sosok berdiri perlahan. Orang paling berkuasa di halaman darat saat ini. Di antara kelima orang itu, 2 di antaranya adalah kepala sekolah Wen dan kepala sekolah Ai. Sedangkan 3 lainnya, identitas mereka cukup misterius, tetapi jika pelahap jiwa ada di sini, kita bisa tahu bahwa ketiganya berasal dari lingkungan saat ini. Kepala, wakil dekan, dan kepala eksekutif pengadilan distrik. Dekan dan wakil dekan perguruan tinggi prefektur tidak mendengarkan urusan perguruan tinggi sepanjang hari, dan sibuk dengan urusan mereka sendiri.
Sebagian besar urusan di perguruan tinggi diserahkan kepada 3 kepala sekolah dan CEO untuk pengambilan keputusan. Tuan, orang yang telah memasuki pagoda roh bumi bernama Xiao Yan, dan dialah yang ditunjuk oleh dekan akademi spiritual untuk melindunginya, dan karena bawahannya membuat perjanjian dengannya, jadi. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Wen dan Aizang wajah guru itu tenggelam, dan mereka berkata tanpa daya, bagaimana mereka tahu bahwa Xiao Yan begitu bejat dan menjungkir balikkan pagoda roh bumi. Mereka berdua telah membuat kesepakatan dengan kepala sekolah Ling Feng sebelumnya, tetapi kesepakatan itu akhirnya dibatalkan oleh Xiao Yan, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk mencoba mengakhiri pengalaman Xiao Yan saat ini. Dua orang dewasa, beginilah kejadiannya. Sang CEO mendengar kata-kata itu dan menjelaskan apa yang terjadi di awal. Bingung, kalian berdua juga kepala sekolah yang sangat dihormati di halaman, kenapa kalian begitu bingung? Setelah mendengarkan pernyataan CEO, Wakil Presiden tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan memarahi. Lupakan saja, hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Setelah beberapa saat, kepala lapangan di atas tempat pertama perlahan membuka mata gelapnya dan menggelengkan kepalanya. Karena Xiao Yan adalah orang yang ditunjuk untuk dilindungi oleh dekan akademi spiritual, ditambah dengan kesepakatan antara mereka dan dia, bahkan jika mereka bergerak, saya khawatir tidak akan mudah untuk membawa Xiao Yan keluar dari pagoda roh bumi. Lagi pula, dekan akademi spiritual itu memang pemarah. Jangan bahas ini lagi, semuanya sama saja. Setelah beberapa saat, dekan lapangan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi tuanku, orang ini terlalu aneh. Jika harta karun Akademi Roh Bumi kita dicegat olehnya. Mendengar kata-kata ini, Wakil Presiden tak kuasa menahan diri untuk berkata. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa mengakuinya. Oke, ayo kita ke sini. Begitu suara itu berakhir, sosok pertama langsung menghilang, meninggalkan sekelompok orang kuat yang menatapnya. Hei, beberapa orang saling berpandangan dan menggelengkan kepala tanpa daya. Kau tahu apa yang kau minati, tapi sepertinya ada yang salah akhir-akhir ini. Jejak penguasa Jiwa Li cukup aneh, dan jumlah penjaga di kuilnya juga bertambah banyak. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Di luar aula utama yang kosong, sosok dekan Ling Yuan juga menghilang. Jelas, sejak Xiao Yan memasuki pagoda roh bumi, orang ini tidak kehilangan kekhawatirannya. Di sisi lain, di Akademi Spiritual, setelah tindakan Direktur Akademi Spiritual dan pengunduran diri kedua kepala sekolah, satu-satunya kepala sekolah di akademi tersebut sangat senang. Jagalah ketertibannya dengan tertib. Di pagoda roh bumi, seiring berjalannya waktu, Xiao Yan juga perlahan memasuki bagian terdalam pagoda roh bumi, yang merupakan puncak acara pagoda roh bumi kali ini. Lantai 5 pagoda roh bumi. Lantai 5 pagoda roh bumi hampir tiba. Kuharap Kiduyin Hunsan benar-benar ada di sini. Melihat cahaya terang di ujung lorong ruang di depannya, hati Xiao Yan dipenuhi kekhawatiran. Aneh, sepertinya ada aura familiar di lantai 5 ini, apa ini ilusi? Si pemakan jiwa, yang bersembunyi di tubuh Xiao Yan, menggelengkan kepalanya pelan. Jelas, dengan persepsinya yang luas, ia terkejut oleh cahaya terang itu. Ada sedikit perbedaan dalam napasnya. Tik-tok-tik, suara tetesan air, seperti keheningan yang mati, perlahan muncul. Dalam suara ini, sebenarnya ada keajaiban yang menyegarkan. Seolah-olah jika didengarkan dengan saksama, ia akan dikendalikan olehnya. Sungguh aneh. Gulu-gulu. Gelombang energi menggeliat muncul di saluran ruang angkasa, dan sosok Xiao Yan segera menembus belenggu saluran ruang angkasa terakhir dan memasuki bagian terdalam pagoda roh bumi. Ini adalah lantai kelima dari pagoda roh bumi. Sungguh tekanan yang luar biasa. Sebelum cahaya putih menyilaukan di sekujur tubuhnya menghilang, Xiao Yan merasakan tekanan luar biasa yang merasuki tubuhnya. Pemandangan itu diselimuti cahaya menyilaukan ini. Weng berdengung. Selama periode ini, Xiao Yan tetap diam, dan setelah beberapa tarikan napas, cahaya putih di sekujur tubuhnya menghilang, dan panorama ruang ini mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Golum, apakah ini masih lantai 5? Saat ia melihat sekeliling, Xiao Yan merasakan jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering, dan ia mendongak menatap pemandangan mengerikan di depannya, lalu kehilangan suaranya. Lantai kelima pagoda roh bumi, ini adalah inti pagoda roh bumi,
jadi di dunia ini, atmosfer yang mempesona sedang membuka jalan. Jika dilihat sekilas, dunia ini sebening kertas putih. Di seluruh ruang, warna putih mendominasi sekitar 90%, dan hanya sebagian kecil warna lain yang tersisa. Saat ini, Xiaoyan berdiri di kehampaan lantai 5. Melihat ke bawah, pemandangan yang agak aneh memenuhi pusat dunia putih ini, tetapi bahkan dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, ia mengamati dengan matanya. Ketika ia mencapai pusat dunia putih, ia tak kuasa menahan gemetar. Dunia putih itu sebersih kertas putih. Ada kekuatan khusus di ruang itu yang telah menekan Xiaoyan, dan di tengahnya, perasaan ini bahkan lebih kuat. Di tengahnya, terdapat 2 pohon kuno yang menjulang tinggi, mencapai 100 zang. Pohon-pohon kuno itu tampak sederhana secara keseluruhan, dan garis-garis misterius di sekelilingnya meresap ke seluruh tubuh, seolah-olah menjaga sesuatu, tetapi seluruh tubuh mereka dipenuhi aroma yang agak aneh. Aroma inilah yang membuat Xiaoyan selalu waspada. Mereka, sepertinya sedang melindungi sesuatu, gumam Xiaoyan sambil memandangi pepohonan tua yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang rimbun di kejauhan. Hati-hati, aku khawatir ada orang kuat di tempat ini. Setelah beberapa saat, suara Soul Eater melemah, seolah-olah sedang mencari sumber napas ini. Sayangnya, Soul Eater tidak mengungkapkan identitasnya. Jadi, aku tidak berani menggunakan kekuatanku terlalu besar, dan aku tidak menemukan rahasia apapun untuk sementara waktu. Aku sudah sampai di sini. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Ayo kita lihat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menenangkan pikirannya. Dengan bantuan kekuatan kehampaan, ia berjalan menuju 2 pohon kuno yang menjulang tinggi. Ini, sosok itu melesat, dan butuh beberapa tarikan napas untuk sampai ke tengah lantai 5. Tiba-tiba, sosok Xiaoyan tiba-tiba mundur, keluar dari area yang diselimuti pohon kuno yang menjulang tinggi, lalu mengerutkan kening karena ia hampir melangkah ke dalam selubung 2 pohon kuno itu. Kekuatan penghancur membuat Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan telah sampai di tepi 2 pohon kuno yang menjulang tinggi, tetapi saat jarak semakin dekat, panorama yang tersisa dari ruang ini segera terlihat oleh Xiaoyan. Jarak antara 2 pohon kuno yang menjulang tinggi itu puluhan meter, tetapi dari tepi 2 pohon kuno yang menjulang tinggi itu, ada suatu kekuatan dahsyat yang sepenuhnya membungkus tempat ini, seolah-olah melindungi suatu harta karun. Tetapi mata Xiaoyan langsung menembus dengan kekuatan aneh ini, pupil matanya menyusut rapat, menatap suatu benda misterius di tengah 2 pohon kuno yang menjulang tinggi itu. Di tengah-tengah 2 pohon kuno yang menjulang tinggi itu, pemandangannya tampak biasa saja. Sebuah meja kayu yang tampak biasa saja muncul di tengah-tengahnya. Meja kayu itu berbentuk bundar dan hanya ditopang oleh satu sudut. Sedangkan di atas meja kayu itu, sebuah benda seperti lampu berwarna perunggu perlahan menghilang dari pandangan Xiaoyan. Apakah ini piala jiwa Kiduyin? Pupil mata Xiaoyan menjadi sangat serius, dan saat ini bibirnya menjadi kering. Cawan jiwa induksi Kidu, benda ini bukanlah teknik bertarung senjata abadi, tetapi efeknya luar biasa, karena dengan cawan jiwa ini, ia dapat melindungi kekuatan jiwa seseorang dari kepunahan. Jadi gunakanlah segala macam misteri, dan akhirnya raih kembali puncaknya. Aku pernah melihat benda ini secara kebetulan, jadi aku tahu cara menggunakannya. Namun, saat aku melihatnya, benda itu tidak berada di wilayah Jiwali, dan tidak lagi berada di tangan penguasa Jiwali. Xiaoyan dan Master Pemakan Jiwa tidak bertindak gegabah, karena mereka berdua tahu bahwa harta karun berkekuatan surgawi seperti itu harus dijaga oleh yang terkuat. Dari mana datangnya lampu Kiduyin Hun? Xiaoyan bertanya dengan ragu ketika mendengar ucapan gurunya. Benda ini, jika aku melihatnya dari awal, mungkin adalah produk dari gua hantu bayangan paling misterius di dunia hantu. Sang penguasa pemakan jiwa berkata-kata demi kata, hanya berbicara tentang apa yang disebut ketika aku berada di gua hantu bayangan, ada rasa berat. Gua hantu bayangan. Xiaoyan kehilangan suaranya saat mendengar kata-kata itu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang tempat ini, Xiaoyan tahu bahwa tempat ini jelas merupakan tempat paling berbahaya di dunia hantu. Dari sini, cukuplah untuk melihat bahwa tempat paling misterius di dunia hantu ini juga mempunyai kedalamannya sendiri yang tak terduga. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Kiduyin Hunzan di bawah. Di atas meja kayu,
sebuah lampu berwarna perunggu berdiri dengan tenang. Lampu itu hanya seukuran lengan. Nampan bawah yang menampung lampu itu terbuat dari bintik-bintik cahaya perak yang berpadu. Di depan bintik-bintik cahaya perak itu, Xiaoyan merasa seperti ini sejenak. Menatap nampan bawah, tiang-tiang lampu bundar itu tampak cukup bulat, seolah-olah telah disuntikkan kekuatan misterius ke dalamnya, dan dililit oleh pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola itu tidak hanya bergambar burung dan binatang, tetapi juga bergambar naga dan phoenix, cukup misterius dan mengandung kekuatan khusus. Setelah ini, adalah sumbu lampu. Sumbu itu berkelap-kelip dengan nyala api kuning pucat. Jika dihitung dengan cermat, ternyata ada 7 sumbu. Setiap sumbu seolah mengandung kekuatan mengerikan yang mengalahkan warna dunia. Masing-masing dari ketujuh sumbu itu muncul dengan nyala api redup dan 7 nyala api. Di sekeliling tepi lampu, dan di tengah nampan bundar berisi ketujuh lampu itu, tampak ada denyutan misterius, berdetak perlahan, sangat misterius. Si kecil, waktunya berakhir. Setelah beberapa saat, di ruang putih itu, gejolak kehidupan terdengar seperti semburan suara Sansekerta yang memenuhi seluruh ruang. Dengan munculnya suara ini, tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan hati api suci dan bahkan istana roh. Di banyak tempat, getaran yang sangat kuat meletus, seolah menghadapi ancaman fatal, yang secara otomatis melindungi sang master. Menyaingi, bahkan jika cahaya ini dinilai dari suaranya, Xiaoyan dapat menemukan bahwa kekuatan pria misterius yang tersembunyi di bagian terdalam pagoda roh bumi ini jauh melampaui kemampuannya untuk ditangani, dan dengan suara yang begitu pelan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya melakukan yang terbaik. Itu pecah untuk melawan, tetapi masih sangat sulit untuk melawan, seperti seekor semut yang mencoba bersaing dengan tabir langit, dan hasilnya dapat dibayangkan. Bang bang bang, Xiaoyan melawan setelah terguncang oleh suara itu. Tak lama kemudian, tubuhnya terguncang oleh perubahan hidup bagaikan burung yang ketakutan. Perubahan hidup dalam suara lemah Sipo justru membuat Xiaoyan tampak begitu serius, yang membuatnya waspada. Dengan enggan dia menstabilkan tubuhnya, matanya menjelajah kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber suara itu. Pada saat yang sama, Master Soul Eater juga tampak menghilang, hanya menyisakan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak menyadari bahwa aura Master Soul Eater di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kekuatan semacam itu telah pulih pesat, dan dia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Anak kecil, lantai 5 pagoda roh bumi adalah area terlarang di seluruh wilayah Lishun. Ayo kita keluar. Detik berikutnya, suara perubahan terdengar, tetapi kali ini, bersamaan dengan suara ini, pepohonan tua yang tak terhitung jumlahnya menjulang di langit. Daun-daun menari-nari, memancarkan suara merdu dan renyah. Ruang ini penuh dengan daya tolak terhadap Xiaoyan. Raja Guntur dan Api, menelan api. Menyadari bahwa piala jiwa pengalih kidu ada di depannya, Xiaoyan dengan paksa menahan penolakan abnormal ini dan melakukannya dengan sekuat tenaga. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak menyadari adanya jejak di antara hati dan alisnya. Napas yang aneh, mencoba keluar dari tanah. Terlalu lemah. Melihat Xiaoyan begitu gigih, suara perubahan muncul, mengandung penghinaan yang sangat mengerikan. Hei, dalam sekejap mata, seberkas cahaya petir tiba-tiba muncul dari 2 pohon kuno, dan langsung melesat ke arah Xiaoyan. Sinar petir itu tampaknya lemah, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami Xiaoyan, seolah-olah kontaminasi sekecil apapun akan hilang sepenuhnya. Boom! Sinar petir yang begitu lembut, membelah kehampaan dengan lembut, membawa aura kekaguman, dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Petik 2. Wajah Xiaoyan muram. Saat ini, dengan bantuan neraka api guntur, pertahanannya telah meningkat pesat, bahkan ia telah menggunakan teknik menelan, dan kekuatannya telah mencapai kesempurnaan Douxian bintang 4. Namun, dengan kekuatan seperti itu, dalam menghadapi sinar guntur yang tak terlihat ini, rasa takut yang samar-samar dari lubuk jiwa merasukinya, dan rasa takut ini bukanlah tekanan dari darah, melainkan tekanan mutlak dari kekuatan. Sudah berakhir. Setelah pukulan ringan itu, gejolak kehidupan perlahan menghilang. Tampaknya ia sangat percaya diri dengan pukulannya. Ia tidak menatap Xiaoyan, napasnya tersembunyi, dan ia menghilang di sini. Di tengah pertarungan abadi bintang 8, aku juga mencoba melukai muridku. Boom! Seketika,
Tepat ketika sinar guntur penghancur hendak mengenai Xiaoyan, sebuah napas tirani bagaikan seorang master tiba-tiba meraung dari tubuh Xiaoyan. Diguncang oleh suara yang begitu dahsyat, sinar guntur itu langsung berubah menjadi debu di kehampaan. Napas ini, bagaimana mungkin? Saat itu, suara terkejut dari sosok misterius yang hendak menghilangkan kesunyian memenuhi kehampaan putih. Weng Ham, suara pemakan jiwa baru saja keluar dari tubuh Xiaoyan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan gelap dan sangat melahap menyebar terus-menerus seperti air pasang yang berpusat di kaki Xiaoyan. Guru, di ruang sunyi itu, suara lirih tiba-tiba terdengar, dan sosok-sosok misterius itu perlahan terungkap. Ini adalah seorang pria parubaya, berwajah garang, cukup menakutkan, dengan otot-otot yang kuat, garis-garis perak seperti petir pada otot-ototnya, yang mengandung semacam kekuatan yang mengejutkan dan mengerikan. Di atas lengannya, sebuah kapak raksasa berdiri di atasnya, aliran cahaya petir yang stabil muncul, dan bahkan di atas kapak petir tersebut, terukir seekor binatang petir yang agak mengerikan dan aneh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Binatang petir itu memiliki bentuk yang sangat aneh, tetapi mengandung atmosfer yang sangat ganas. Melahap, sang penguasa pemakan jiwa. Pria parubaya itu kehilangan suaranya ketika menyadari bahwa di ruang putih itu, ia sepenuhnya dirender oleh kekuatan menelan hitam pekat milik sang penguasa pemakan jiwa. Fang Hao, di antara 4 kuil utama di selatan, dan barat laut, Dewa Jiwali, penguasa kuil-kuil barat. Xiaoyan juga sepertinya teringat sesuatu ketika mendengar perkataan Dewa Pemakan Jiwa. Mengenai kuil Dewa Jiwali, Dewa Pemakan Jiwa pernah menjelaskan sesuatu pada dirinya sendiri. Kuil Dewa Jiwali adalah ruang hampa paling misterius di wilayah Jiwali, tempat energi langit dan bumi melimpah, dan lokasi geografisnya misterius. Bahkan para penguasa dari banyak alam di wilayah Jiwali pun tidak tahu lokasi persisnya. Di antara kuil-kuil tersebut, terdapat 4 kuil utama di selatan, dan barat laut. Dewa Jiwali berdiam di kuil utara. Selain itu, terdapat 3 kuil utama. Ketiga kuil utama tersebut merupakan yang terkuat di bawah Dewa Jiwali, karena para master dari 3 kuil lainnya semuanya berada di antara Dewa Petarung Bintang 8. Fighting Immortal Bintang 8, hanya berkarakter 4, namun melambangkan puncak keberadaan di Lisol Domain saat ini. Xiaoyan tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Dewa Petarung Bintang 8, tetapi Xiaoyan tahu bahwa setelah Dewa Petarung Bintang 5, begitu ia menguasai domain, kekuatan dan efektivitas tempurnya akan mengalami perubahan yang luar biasa, belum lagi Dewa Petarung Bintang 8, bahkan jika itu adalah Dewa Petarung Bintang 6. Xingdoxian, saya khawatir mereka semua adalah eksistensi yang bagaikan menggenggam langit dengan satu tangan. Dewa Petarung Bintang 8, di bawah alam Jiwali, tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai eksistensi dewa. 3 kuil utama, timur, selatan, dan barat, penguasa kuil barat, Fang Hao, dengan atribut lainnya, telah mencapai puncak kekuatannya, dan sangat rendah hati. Dijaga di pagoda roh bumi, mungkinkah tujuan pencarian piala jiwa induksi Kidu mereka bocor? Domain Jiwali telah merencanakannya sebelumnya, tujuannya adalah untuk mencegah Dewa Pemakan Jiwa memulihkan kekuatan puncaknya. Si kecil, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Serahkan padaku selanjutnya. Di dunia melahap yang tak terbatas, Dewa Pemakan Jiwa berubah menjadi bayangan hitam, dan berkata kepada Xiaoyan dengan lega. Penindasan terhadap Xiaoyan perlahan-lahan melemah. Guru, dia sangat kuat, jadi berhati-hatilah. Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi seluruh kekuatan di tubuhnya selalu siap. Jika ada perubahan dalam pertarungan antara keduanya, bahkan jika itu ancaman cedera serius dan jatuh, Xiaoyan tetap akan kehilangan kendali. Jangan ragu untuk bertindak. Bagaimanapun, Xiaoyan tahu bahwa pencapaiannya saat ini tidak dapat dipisahkan dari Master Soul Eater. Haha, meskipun aku belum mencapai puncakku, aku masih lebih dari cukup untuk menghadapi seorang Dewa Petarung Bintang 8 tingkat menengah. Melihat Xiaoyan begitu khawatir, sang pemakan jiwa tertawa pelan, tetapi suaranya dipenuhi dengan sedikit kenakalan. Saham perang, Kidu Yinhunzan sudah dekat. Entah ia mampu mengalahkan Fang Hao, penguasa kuil barat, yang kekuatannya setara dengan Douxian Bintang 8 tingkat menengah, dan mendapatkan harta karun untuk memulihkan kekuatannya, atau apakah keduanya telah sepenuhnya gugur di sini, masih belum diketahui.
Pertempuran berlangsung perlahan. Di kehampaan di tepi wilayah Jiwali, sebuah perahu perak berukuran ribuan meter terbungkus oleh kekuatan melahap yang tak terbatas. Keberadaannya tersembunyi dan sangat sulit ditemukan. Kata-katanya sangat mencolok, dan bahkan di dalamnya, terdapat ratusan napas. Napas-napas ini, bahkan yang terlemah sekalipun, sebanding dengan beberapa petarung abadi bintang 5, dan cabang perahu, pemakan jiwa, ini adalah pemakan jiwa. Tulisan tangan sang master, dan sekarang kapal ini diam-diam telah lolos dari deteksi banyak pembangkit tenaga listrik di alam Jiwali, dan memasuki alam Jiwali dan berhenti. Ratu, kita sekarang telah memasuki wilayah Lisol Territory, apa yang harus kita ubah sekarang? Di atas kepala perahu, sesosok tubuh berdiri tegak, dengan mata indah menembus kehampaan tak berujung, menatap Lisol Territory yang jauh. Ya, ada kabar dari guru. Mei Mu perlahan menarik kembali ucapannya, mengangguk ringan, dan bertanya pada pria tampan di depannya. Belum ada kabar pasti untuk saat ini. Tapi menurut penyelidikan samar bawahan, napas sang guru tampaknya muncul di suatu tempat bernama Akademi Spiritual Bumi di bawah domain Jiwali. Setelah Sun Qi, pria tampan itu ragu untuk berbicara. Akademi Roh Bumi, Baize, urusan kapal, aku harus pergi ke Diling Yuan setelah mendengarkan perintahmu. Begitu suara itu jatuh, Qian Ying berbicara dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, lingkaran merah muda muncul dari jari-jari kakinya seperti riak, dan tak lama kemudian semuanya berakhir. Identitasnya cukup elegan dan misterius. Ratu, sekarang ada setengah dari orang terkuat di alam pemakan jiwa kita di kapal. Ini adalah latar belakang terhebat untuk menyelamatkan Tuan dan membalas dendam pada alam Jiwali. Jika kau tidak memiliki pengawal, jika terjadi sesuatu di sini, aku khawatir bawahanmu akan kesulitan berkomunikasi dengan Tuan. Ratu akan menjelaskannya. Pria tampan itu tak kuasa menahan rasa takut ketika mendengar kata-kata itu. Qian Ying sekarang adalah Haunir yang menguasai seluruh area Soul Eater Domain di jam 0. Meskipun ia baru pertama kali menjadi Streamer wanita, kekuatannya sungguh mengejutkan. Perjalanan ini, yang mengandalkan misteri kapal utama Soul Eater, secara langsung menghindari banyak investigasi Li Hunyu yang datang ke sini. Tetapi, mendengar kata-kata pria tampan itu, Hao Nier menggertakkan gigi peraknya, mata indahnya berkedip-kedip dan ragu-ragu. Ratu, tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan tuannya terlebih dahulu dan memulihkan kekuatannya hingga mencapai puncaknya. Hal berikutnya adalah yang terpenting. Ratu tidak boleh berada dalam masalah, Baize Zaidu membujuk. Baiklah. Kirim perintah, kirim pengintai untuk mencari tahu informasinya, dan hubungi orang-orang yang kita tempatkan di Li Hunyu, dan selidiki semua informasinya tanpa jejak. Begitu kata-kata itu terucap, suasana menjadi hening. Namun, di wilayah Jiwali yang kini tenang, mereka benar-benar tidak tahu bahwa pasukan yang terdiri dari makhluk tertinggi yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar wilayah Jiwali telah tiba di sini. Saya khawatir perang hanya masalah waktu. Di sisi lain, di dalam pagoda roh bumi, Tuan pemakan jiwa, kau tidak jatuh. Bagaimana mungkin? Wajah Fang Hao menjadi jelek ketika dia melihat wajah yang sangat gelap di depannya, dan kekuatan melahap yang mengerikan terpancar darinya. Ketika wilayah Jiwali menyerang wilayah pemakan jiwa, mereka semua berpartisipasi, tetapi meskipun begitu, masih sulit untuk mengalahkan wilayah pemakan jiwa, tetapi untungnya, pada akhirnya, pemimpin tertinggi dari wilayah lain mengambil tindakan untuk membantu Tuan Jiwali, sehingga alam jiwa dikalahkan, dan setelah pertempuran itu, vitalitas pemakan jiwa rusak parah, dan bahkan pemakan jiwa hilang, dan alam Jiwali pantas duduk di ranah pertama alam hantu. Tuan Jiwa dengan jelas memberitahu mereka bahwa Tuan pemakan jiwa telah sepenuhnya jatuh dalam pertempuran itu, dan tidak ada jalan kembali. Jadi tahun-tahun ini, kedua domain telah berdamai satu sama lain, jika tidak, cantus dari domain pemakan jiwa akan digunakan. Karakter yang harus dilaporkan, menderita penghinaan yang memalukan, pasti akan membalas dendam pada Li Hunyu. Jatuh. Jika Li Hun tidak mati, bagaimana mungkin guru ini bisa jatuh begitu mudah? Kali ini, Tuan akan membuatmu membayar harga atas semua yang kau lakukan pada alam pemakan jiwa kami. Di tengah gumpalan udara hitam, suara tawa Tuan pemakan jiwa bergema di seluruh alam pemakan jiwa bagai suara dari langit. Master pemakan jiwa, meskipun kau adalah penguasa suatu wilayah, auramu tidak lemah sekarang.
Aku khawatir kau bahkan belum cukup kuat di tahap tengah 8 bintang pejuang abadi. Jika sang pemakan jiwa yang bermartabat, penguasa pemakan jiwa, jatuh dan mematahkan tanganku, aku khawatir nama kita, Fang Hao, akan bergema di seluruh dunia hantu. Saat itu tiba. Pada saat itu, kilatan petir hitam melintas di mata Fang Hao. Ia langsung tertawa. Kalau begitu, lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Pemujaan ribuan hantu, pasukan hantu dan dewa. Sekejap mata, raungan muncul dari massa udara hitam penguasa pemakan jiwa. Di seluruh alam Devouring, aura hantu menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, tiba-tiba berubah menjadi satu demi satu, tampak hidup dan kuat. Para prajurit, jika dihitung dengan cermat, jumlahnya puluhan ribu. Mereka semua adalah prajurit yang terdiri dari hantu-hantu terang, dan pemandangan yang terdiri dari aura kekerasan ekstrim di tubuh mereka dapat dikatakan sebagai komandan yang sebenarnya. Orang-orang berdecak lidah. Sabu-sabu. Tindakan master pemakan jiwa ini tak diragukan lagi menandai perang besar dengan Fang Hao, tetapi dengan keberadaan domain pemakan, wajar saja Fang Hao tak mungkin bisa lolos. Binatang guntur. Hukuman 10.000 guntur. Menyadari bahwa di dunia menelan, puluhan ribu prajurit hantu agung mengepung penguasa pemakan jiwa, sama seperti raja yang mengepung mereka, Fang Hao tidak berani bertindak gegabah. Ia tetap diam, karena ia tahu bahwa penguasa pemakan jiwa adalah petarung abadi bintang 8 yang sangat kuat. Sekalipun ia terluka parah, meskipun jarak antara tahap tengah dan tahap kesempurnaan dewa pejuang bintang 8 cukup kecil, perbedaan tipis itu seperti jurang yang sulit dijembatani. Weng om, puluhan ribu prajurit, dengan momentum yang menggebu-gebu, tiba-tiba berlari ke arah Fang Hao. Kekuatan yang terpancar dari udara begitu dahsyat, saya khawatir kekuatan itu cukup untuk menghancurkan petarung abadi bintang 8 biasa. Boom! Tiba-tiba, dengan kekuatan dahsyat Fang Hao, garis-garis suram di tubuhnya meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Di puncak kehampaan dunia yang melahap, semburan awan guntur hitam tiba-tiba terisi. Terdengar gemuruh guntur yang menggelegar, dan gumpalan guntur hitam memancarkan aura yang dahsyat. Apakah ini pertarungan antara petarung abadi bintang 8? Melihat fluktuasi destruktif di antara keduanya, Xiao Yan buru-buru mundur ke samping, matanya tertuju pada keduanya, dan ia tak bisa menahan diri untuk berkata, Xiao Yan tahu bahwa sedikit saja aura setingkat ini sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkannya. Boom! Guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung dari awan hitam dan langsung menghantam puluhan ribu prajurit hantu pemakan jiwa. Tiba-tiba, kedua serangan itu berada dalam keseimbangan tertentu, perlahan-lahan menghilang. Boom! Semburan cahaya putih menyilaukan muncul, dan keduanya langsung meledak, menyebabkan energi di dalam Devouring World melonjak. Sepertinya kekuatannya belum mencapai puncaknya sekarang, dan masih sulit untuk melenyapkan orang ini. Di dunia menelan, kekuatan menelan sangatlah gelap, tetapi sayangnya serangan dewa pemakan jiwa dan serangan Fang Hao, keduanya berimbang. Dewa pemakan jiwa berkata, lagi pula, dewa pemakan jiwa juga khawatir, jadi dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dewa pemakan jiwa saat ini sudah cukup untuk melenyapkan Fang Hao sepenuhnya. Sepertinya kita hanya bisa melakukan ini dulu. Setelah napas Sun tercekat, dewa pemakan jiwa di gumpalan udara hitam melirik cawan pemicu jiwa Kidu yang terletak di dua pohon kuno di langit, lalu tersenyum perlahan. Ada sesuatu di hatinya yang sudah merencanakan sesuatu. Wengom, di dunia hitam yang melahap, kekuatan melahap yang misterius dan tak terduga menyebar, dan kekuatan pemakan jiwa juga diperkuat. Meskipun Fang Hao berada di puncaknya, ia menghadapi dunia yang sekuat itu. Tuhan, ada juga kekurangan energi di hati. Kekuatan guru sungguh misterius. Mata Xiao Yan langsung membeku ketika menyadari bahwa sinar petir hitam pekat dan kekuatan melahap keduanya telah lenyap. Setelah beberapa saat, di dunia melahap, begitu ki hitam yang tak terlihat menghilang ke dalam pikiran Xiao Yan, itu adalah rencana sang pemakan jiwa. Hehe, Xiao Yan tersenyum sendu saat mendengar kata-kata itu, lalu segera memanfaatkan perlindungan alam pemakan untuk bergerak menuju traktor jiwa Kidu. Fang Hao, penguasa kuil barat, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Untuk pria sekuat itu yang hampir mencapai puncak, ia tahu kedalaman pertarungan dengan satu pukulan, dan langsung menghantam lawan. Mereka saling berhadapan.
Kapak guntur raksasa Fang Hao di telapak tangannya memancarkan kekuatan agung, dan dia selalu waspada terhadap penguasa pemakan jiwa yang menyusut dalam masa udara hitam, tetapi tampak seperti Fang Hao. Meskipun orang ini terluka parah dan belum mencapai kondisi puncaknya, aku khawatir aku tidak bisa membunuhnya dengan diriku yang sekarang. Sepertinya dia hanya bisa dipenjara sementara. Segera beritahu penguasa jiwa Li, dan orang-orang dewasa pasti akan sangat senang ketika mereka mengetahuinya. Susu. Dalam sekejap mata, pupil Fang Hao mengecil, dan kapak raksasa di tangannya meledak menjadi gemuruh guntur, memenuhi dunia hitam yang melahap. Jelas, saat ini, ia telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Kapak petir. Tebasan pengunci langit. Dalam sekejap, guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di pupil Fang Hao, dan ia segera mengangkat tangannya. Kapak petir itu terangkat di atas kepalanya, dan sebuah raungan, yang mengandung energi dahsyat yang menyesakkan, tiba-tiba menghilang dari kapak petir. Udara memenuhi udara, dan pada saat itu, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan penjara yang samar, melesat menuju dewa pemakan jiwa. Fluktuasi semacam ini telah mencapai tingkat tertinggi seni abadi, tetapi masih sedikit lebih hangat dari tingkat itu. Jiwa datang, hantunya datang. Wilayah pemakan jiwa, telan langit dan lahap bumi. Melihat hantaman dahsyat ini, penguasa pemakan jiwa sama sekali tidak panik. Di tengah masa udara hitam, sebuah telapak tangan gelap perlahan mencuat keluar, dan seketika muncullah sosok-sosok tak terhitung jumlahnya di dunia menelan. Kekuatan melahap, bagaikan genangan cairan hitam, berkumpul di telapak tangan itu. Menelan langit, tidak peduli, hancurkan langit. Seketika, dengan munculnya cairan hitam aneh dari dewa pemakan jiwa, ekspresi Fang Hao menjadi sangat gugup, dan kekuatan yang lebih besar mengalir deras di tubuhnya, karena dewa pemakan jiwa sedang menunjukkan kekuatannya saat ini. Kekuatan itu bahkan menyebabkan pori-pori di tubuhnya tiba-tiba mengecil, seolah-olah ia telah mengalami fluktuasi kematian itu sendiri. Boom! Suara memekakkan telinga terdengar dari kapak petir, dan Fang Hao tak ragu. Lei di pupil matanya langsung mengunci sang pemakan jiwa, dan garis-garis perak muncul di telapak tangannya, dan semburan kekuatan yang bahkan lebih aneh pun memenuhi udara. Kekuatan itu disuntikkan ke dalam kapak petir, lalu dengan kekuatan dahsyat dari kedua tangan, menebas sang penguasa pemakan jiwa. Tampaknya seperti meremehkan, tetapi ia dipenuhi dengan kekuatan misterius yang mengalahkan dunia. Bum bum bum, cahaya menyilaukan, berukuran ribuan meter, guntur hitam itu bagaikan iblis yang melahap segalanya. Kemanapun ia pergi, energi langit dan bumi runtuh dalam sekejap, bahkan kekuatan melahap di dunia melahap pun perlahan hancur. Dekomposisi, telan langit, telanlah untuk raja ini. Melihat ini, dewa pemakan jiwa tidak terkejut melainkan gembira, dan berkata sambil tersenyum. Weng berdengung, suara itu baru saja jatuh, dan di telapak tangan dewa pemakan jiwa, cairan hitam seukuran tamparan meledak tepat di Leimang Seribu Zhang milik Fang Hao. Leimang Seribu Zhang yang mengesankan itu benar-benar berada di dalam. Cairan hitam samar itu semakin melemah. Lihat aku. Seketika, saat Fang Hao memusatkan seluruh perhatiannya pada Master Soul Eater, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, ikut tertawa aneh. Dengan mudah ia melewati batasan misterius dua pohon kuno di langit dan tiba di meja kayu bundar. Ini adalah cawan jiwa pemicu Kidu. Melihat harta karun di dunia hantu ini dari jarak dekat, sudut mulut Xiao Yan menjadi kering, dan bahkan istana spiritual di tubuhnya bergetar, seolah-olah dia sangat takut. Tunggu, fluktuasi apa? Tepat saat Xiao Yan hendak memulai, rasa gatal muncul di antara alisnya. Rasa gatal ini berasal dari lubuk jiwanya, yang membuat Xiao Yan cukup gugup dan tidak nyaman. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan keluarga Xiao kita? Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan bertanya-tanya. Setelah pengamatan dan spekulasi jangka pendek Xiao Yan, tampaknya cawan jiwa pemicu Kidu tidak terbentuk secara alami, tetapi agak diproduksi secara artifisial oleh generasi mendatang, dan ketika Xiao Yan tiba pada benda ini, ada perasaan yang agak ramah. Perasaan ini tiba-tiba muncul dari tengah alisnya. Di tengah alis, tidak hanya ada tato klan Xiao, tetapi juga tempat tinggal Yan Luo di 10 aula klan Xiao. Tidak masalah, bawa benda ini dulu. Ia menggaruk kepalanya dan melupakan semua kekhawatirannya sejenak. Di telapak tangan Xiao Yan, api suci yang panas memancar. Jelas,
Ia ingin mencemari harta karun semacam itu. Api adalah benda paling suci di dunia. Ring ling ling, seru Xiaoyan Sengyan, dan tiba-tiba lampu pengalih jiwa Kidu yang tadinya sunyi itu seperti menghadapi musuh. 7 sumbu itu memancarkan 3 api redup, dan semburan energi langsung ke tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan bertemu dengan tajam, pupil matanya mengecil, pori-pori di sekujur tubuhnya mengecil seketika, dan istana spiritual di tubuhnya seketika menjadi kacau. Tenangkan aku. Setelah beberapa saat, istana spiritual lantai 9 di tubuh Xiaoyan, kekuatan jiwa yang berkilauan di istana spiritual lantai 2 yang telah terisi penuh, beterbangan seperti anjing yang berduka, dan sumber fluktuasi ini sungguh menakjubkan. Karena energi lemah yang dihasilkan oleh 3 sumbu di atas lampu jiwa ilahi Kidu. Weng berdengung. Pada saat yang sama, sebuah pola emas diam-diam muncul di antara alis Xiaoyan. Bahkan pada saat pola emas ini muncul, jejak kekuatan jiwa yang mendalam langsung muncul dan mengalir ke istana roh Xiaoyan. Dan dengan kejadian yang tiba-tiba ini, kegelisahan Xiaoyan yang disebabkan oleh lampu pemicu jiwa Kidu langsung mereda dalam sekejap, dan bahkan pada saat ini, 3 sumbu pada lampu pemicu jiwa Kidu langsung lenyap, dan Zaidu kembali ke penampilan normalnya. Guru, dengan suara keras, Xiaoyan tak sempat berpikir. Ia dengan hati-hati meletakkan Kidu Yin Hunzan di depan dadanya, lalu langsung berlari. Jika bukan karena kekuatan misterius yang dilepaskan oleh jejak klan yang sekilas, aku khawatir dia akan langsung dilenyapkan oleh lampu pembangkit jiwa Kidu, dan saat ini Xiaoyan tidak sempat memikirkan mengapa lampu pembangkit jiwa Kidu menjadi seperti ini setelah kemunculan jejak klan. Karena saat ini, seorang pria ganas melepaskan diri dari belenggu alam pemakan, dengan aura ganas seperti binatang buas, dan tiba-tiba menyerang Xiaoyan.